Halo teman-teman, pada video kali ini aku akan membahas tentang tata cara pendaftaran koperasi. Tata cara pendaftaran koperasi sendiri sudah diatur dalam pasal 12 Permen Koperasi dan UMKM nomor 9 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. Tata cara pendaftaran koperasi dibagi menjadi 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu mengadakan penyuluhan koperasi mengenai pengertian, manfaat dan usaha koperasi, hak dan tanggung jawab pengurus, pengawas, dan anggota, tugas dan kewajiban pendiri, pengurus, dan anggota sebelum dan sesudah koperasi berbadan hukum, tata cara persiapan rapat pembentukan koperasi, dan inventarisasi calon anggota koperasi yang memiliki tujuan dan kepentingan ekonomi yang sama, karena koperasi berbasiskan keanggotaan sehingga harus mempunyai anggota yang memiliki satu tujuan, satu visi, dan satu misi yang sama dengan anggota lainnya. Setelah itu lanjut ke tahap kedua, yaitu melakukan rapat pembentukan koperasi. Rapat ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan, yaitu yang pertama dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 orang untuk koperasi primer dan 3 orang untuk koperasi sekunder. Yang kedua dipimpin oleh pendiri atau kuasa pendiri. Yang ketiga, pendiri wajib mengundang pejabat dari Dinas Koperasi dan UMKM untuk memberikan petunjuk seperlunya. Apa sih yang dibahas dalam rapat itu? Yang dibahas dalam rapat itu yaitu penentuan nama koperasi, nama para pendirinya, alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi. Selain itu ada menentukan jenis koperasinya mau seperti apa, jangka waktu berdirinya mau berapa lama, maksud dan tujuannya mendirikan koperasi itu untuk apa, keanggotaan koperasinya siapa saja, perangkat organisasi koperasi, pengawas, modal koperasi, besarnya jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya, bidang dan kegiatan usaha koperasi, pengelolaan, pembagian sisa hasil usaha, perubahan anggaran dasar, ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta peraturan khusus lainnya. Nah, dari rapat ini akan dibuat berita acara yang akan dijadikan dasar untuk rancangan anggaran dasar yang nantinya akan dibuat oleh notaris yang ditunjuk oleh koperasi. Lanjut ke tahap ketiga, yaitu ada tahapan permohonan nama koperasi dan verifikasi nama koperasi melalui situs Sismin BH-Kop atau Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi. Format pengajuan nama koperasi harus memenuhi hal sebagai berikut. Yang pertama, paling sedikit memuat nama koperasi yang dipesan dan jenis koperasinya. Yang kedua, jenis koperasi terdiri dari koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, terdiri dari paling sedikit 3 kata setelah kata koperasi dan jenis koperasinya. Yang keempat, ditulis dengan huruf Latin. Yang kelima, belum dipakai secara sah oleh koperasi lain, artinya harus beda dari nama koperasi yang sudah ada sebelumnya. Yang keenam, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Yang ketujuh, tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga organisasi internasional, atau lembaga pemerintah kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan, dan tidak terdiri atas angka-angka atau kata-kata yang tidak membentuk kata. Lanjut kepada tahapan keempat, persetujuan dan penolakan atas nama tersebut akan diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM secara elektronik. Setelah rapat pembentukan selesai dan notaris telah membuat akta pendirian koperasi, tahap selanjutnya adalah pendaftaran koperasi untuk pengajuan permohonan badan hukum yang kemudian dimohonkan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Permen Kumham nomor 14 tahun 2019 mensyaratkan agar permohonan pengesahan akta ini dimuat dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Lanjut kepada tahapan kelima, yaitu verifikasi atau peninjauan. Ke lokasi koperasi yang mengajukan permohonan badan hukum bertujuan untuk mengetahui yang pertama, kelayakan usaha koperasi. Yang kedua, keberadaan tempat usaha dan status kepemilikannya. Yang ketiga, pelaksanaan tugas pengurus dan pengawas. Yang keempat, kelengkapan administrasi keuangan dan permodalan. Yang kelima, perkembangan keanggotaan dan usaha. Yang keenam, kelengkapan administrasi organisasi koperasi. Yang ketujuh, potensi pengembangan usaha koperasi. Setelah ditinjau dan diverifikasi, maka lanjut ke tahap ke-6 atau tahap terakhir, terdiri dari dua langkah atau 2 tahapan.
Tahapan yang pertama yaitu penyerahan akta pendirian atau badan hukum koperasi. Pengesahan akta pendirian atau badan hukum koperasi dilakukan oleh gubernur atau bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 bulan terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar. Penyerahan akta pendirian atau badan hukum dilaksanakan oleh pejabat atau petugas di hadapan pengurus, pengawas, dan anggota koperasi agar bisa diberikan penjelasan sepenuhnya kepada koperasi. Dan tahap yang kedua yaitu kelengkapan permohonan pengesahan akta pendirian atau badan hukum koperasi yang terdiri atas kelengkapan pokok dan kelengkapan tambahan. Kelengkapan pokok ada seperti surat permohonan pendiri, akta pendirian, dan anggaran dasar lengkap 3 yang dibuat oleh notaris, berita acara rapat pembentukannya, surat bukti penyetoran modal oleh para anggotanya, rencana awal kegiatan koperasi, dan surat kuasa mengurus badan hukum. Kelengkapan tambahan seperti daftar hadir rapat pembentukan koperasi, neraca awal dan neraca terakhir, susunan pengurus dan pengawas, daftar riwayat hidup khusus pengelola KSP dan OSP, daftar sarana kerja, daftar buku administrasi organisasi dan usaha, dan lain-lain. Ya, kira-kira seperti itu tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk dapat mendirikan suatu koperasi. Sekian dari saya, mungkin apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas, mohon maaf atas kekurangan saya. Terima kasih banyak setelah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat membantu bagi siapapun yang melihatnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.